wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah. Monggo kula panjenengan sami tansah taat mituhu dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sami takwa saestu sepenuh hati, karena ini kewajiban kita. Tugas kula panjenengan sami gesang wonten ing donya punika cinipta dening Allah Subhanahu wa taala dados titah ingkang tansah ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Lan pangibadahan kula panjenengan sami wonten ing donya punika ingkang dadosaken panggesangan kula panjenengan sami wonten donya punika manfaati lan napa nggih dados serana kula panjenengan sami pikantuk pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala. Ini urusan yang penting. Semakin kita dekat dengan Allah, maka pertolongan Allah akan semakin banyak. Pertolongan itu mboten mesti wujudnya duit. Seperangan tiang menika nggadahi penggalih beli rezekinipun Gusti Allah niku mesti duit. Nek ora duit itu rezeki. Wih, jangan begitu. Banyak sekali rezeki Allah yang mahal. Langkung awes tinimbang duit, Mas. Satu dari sisi sehat misalnya. Wah, sehat itu mahal saestu. Ya. Ketika orang menderita satu penyakit, yang penyakit itu hitungannya penyakit yang sudah berat nih, Mas. Cuci darah misalkan wis ora karuan, Mas. Saya dapat cerita dereng dangu rencang pernah ketemu beberapa tahun yang lalu. Ya, sekarang cuci darah niku wis kaya wong orang normal ya, mungkin saking putus asanya dia. Satu sisi itu mahal, kadosipun sekarang cuci darah tidak masuk ke jaminan ya kita ini. Di sisi lain betul-betul membuat orang karena ningali nek kula dapat cerita saking seperangan rencang yang kerja di salah satu rumah sakit besar di Yogyakarta. Bagian hemodialisan itu oleh cerita, Pak, biasa Pak pasien di sini ku nek wis pamit Bali niku karo kanca-kancane yang biasa ketemu, yang biasa cuci darah 1 kan 2 kali. Nek pamit nyuwun ngapunten nggih Pak, menawi pinjam mboten pinanggih malih. Biasa itu katanya. Nggih. Yang sudah 1 pekan 2 kali. Ceritane memang cuci darah loh, Mas. Nggih. Belum nanti urusan-urusan penyakit-penyakit yang lain. Mahal. Rezeki ini pun Allah Ta'ala punika saestu awis. Nggih. Namun sepindah malih banyak di antara manusia yang menghitung rezeki ini kudu duit. Duit itu kudu abang, Mas. Nek ora abang kudu rezeki sono. Bahaya itu. Jadikan diri kita orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka kita laksanakan. Masih membahas kitab Madarijus Salikin, babnya bab inayatullahi bil insan. Kalau kita terjemahkan inayah punika perlindungan dan pemeliharaan Allah Ta'ala kepada manusia. Kenapa kok ada bab inayatullahi bil insan? Bahwa Allah Ta'ala itu melindungi, memelihara dengan baik, ngurusi manusia. Karena memang manusia itu makhluk yang dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang lain. Allah Ta'ala paring sabda, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna taqdira. Wa laqad karramna bani Adam, dan sungguh aku Allah telah memuliakan Bani Adam.
Dados kula panjenengan sami punika dimulyakake oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari urusan apa, dalam semua urusan. Cara cari rezekinya itu rasa sae. Nggih. Manusia itu memilih makanan-makanan yang bersih-bersih. Dia mencari makanan yang makanan-makanan itu layak dimakan. Nggih. Pamela nek nyuwun ngapunten nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu jenengan ketemu kanca apa ora kenal halal haram itu rusak, Mas. Nggih. Rusak. Misalkan opo gandeng moangane sak-sae ora kenal halal haram, satu dapat cerita, Mas. Nggih. Jadi niki rencang tobat esan, Mas. Zaman rong tobat biyen cerita tau duwe pacar wong pokoke provinsi pulau wetane Kalimantan sing paling lor sing terkenal wong wedoke ayu-ayu lho, Mas. Nek tak sebutke jenenge dikira sarai. Pokoke pulau ning wetane Kalimantan sing provinsi paling lor itu sing terkenal wong wedoke ayu-ayu. Non muslim. Nggih. Dia cerita dengan saya itu, wah ayu ki ayu, ning keringete kayak comberan kata dia. Bayangno, Mas. Awake dhewe kancane awake dhewe ndablek, dalam artian ndablek iki ora tau adus sedina pisan iki keringetan paling pol kecut keringete, Mas. Niki keringete baune kaya comberan. Kenapa? Wanganane sak-sake tenanan, Mas. Waton ora kenal halal. Nggih. Nyuwun ngapunten nek Anda bayangkan napa, Mas? Anda bayangkan seperti kalau kita lewat ternak. Kenapa sing kuwi? Wambune ngono kae. Bayang. Wong wedoke wahyu, Mas. Kenapa demikian? Ya karena sak-sake le urip. Dan itu rusak itu. Nggih, itu rusak. Ya. Allah Ta'ala menetapkan kita pola hidupnya wong Islam itu resik, pola hidupnya wong Islam itu mapan meskipun hidupnya sederhana. Kalau nanti membaca apa namanya itu salah satu kisah seorang pekerja sosial, aktivis sosial dari Italia. Nah kok jadi lali jenenge, dicari masih ada ya, dari Italia. Dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin Somalia, wong wedok ayu, wong Italia, wong kulit putih ngono ae, Mas, non muslim. Itu akhirnya mlebu Islam dan pakai jilbab besar, Mas. Ketika pulang ke negerinya disambut oleh Perdana Menteri loh. Mlebu Islam nang Somalia itu jalarane nopo? Dia menyampaikan, orang-orang Somalia sing muslimah sing wireng-ireng jebule luwih resik tinimbang dia. Ya. Pakaiannya lebih bersih, badannya lebih bersih, baunya lebih wangi. Nek mereka resik, kita wangi itu permainannya parfum, Mas. Ya, wadus kungkum ora karuan ambuh kaya apa nggih, Mas. Tapi kalau muslimah itu kan ketika buang hajat mereka membersihkan diri dengan cara istinja toh nggih, Mas. Badannya bersih, pakaiannya bersih, ora mambu, Mas. Ya, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah aku muliakan bani Adam. Allah Ta'ala ngendikan. Wa hamalnahum fil barri wal bahar, kemudian aku bawa mereka untuk berjalan di atas daratan, di atas lautan. Berpindah-pindah tempat dengan tujuan yang jelas. Kewan ki ono sing ngono kuwi, tetapi mereka tidak punya tujuan yang jelas. Ya. Wa razaqnahum minat thayyibat, nuli ingsun Allah paring rezeki marang wong-wong Bani Adam iku minat thayyibat, rezeki-rezeki kang apik, thayyib. Maka kenapa Allah Ta'ala haramkan babi, haramkan apa bangkai, ya kecuali ikan nih, Mas. Itu karena memang Allah berkehendak rezeki ini wong urip niku rezeki kang thayyib. Karena kalau tidak, ini tidak berkualitas, rusak, Mas. Itu akan merusak tubuh manusia. Monggo dipun penggalih, sedaya perkawis yang diharamkan oleh Allah itu pasti mendatangkan kerusakan. Tidak mungkin tidak. Nopo kemauan, Mas. Raketan ling nglakoni ling ngrasake enak ning pembembune mesti bubrak, mesti rusak. Apapun itu. Ya. Ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Waqad khalaqa abahu biyadihi.
kemuliaan Bani Adam menika punapa Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah nyebataken malih bilih Bani Adam itu dimuliakan oleh Allah karena satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan menggunakan tangan Allah yang maha indah, maha sempurna dan maha suci. Ya. Sedangkan makhluk yang lain itu Allah katakan jadi maka jadilah. Ada tidak yang diciptakan oleh Allah lagi dengan tangannya Allah yang suci, yang maha suci, yang maha sempurna, maha indah? Apa nih? Rasul kita ngendika surga Firdaus. Nggih. Swarga sing paling dhuwur, yang paling indah itu tidak tertakar keindahannya dibanding dengan surga yang lain, Mas. Dengan tidak dibanding dengan dunia, ini dibanding dengan surga yang lain. Kenapa? Karena surga yang lain itu Allah sampaikan jadi maka jadilah. Sedangkan Firdaus punika surga yang Allah ciptakan dengan tangan Allah yang maha suci, maha sempurna dan maha indah. Maka hasilnya wah, indahnya tidak tertakar, Mas. Nabi Adam itu bagusnya seulang-ulangan. Nabi Yusuf alaihi salam yang dipun sebataken wonten ing Al-Qur'an menika wonten ing hadis riwayatipun Imam Ahmad dipun sebataken Rasul ngendika itu hanya setengahnya dari Nabi Adam alaihi salam. Salah sawijining dinten ada dua orang sahabat yang diutus oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menemui Heraklius, kaisar Romawi. Dipun sebataken wonten ing tafsir surat Wahdatul Mukathir, surat Al-A'raf ayat 157 nek bener. Ya. Terus dua orang sahabat itu yang satu lupa. Saudaranya sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu enggak salah. Saudara kandungnya. Yazid bin As, nek mboten salah ya. Ada dua orang. Terus sahabat ini cerios ketika bertemu dengan Heraklius lalu diajak masuk ke satu gudang. Lalu Heraklius itu memperlihatkan gambar-gambar para nabi. Sampai yang paling akhir itu diperlihatkan gambarnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu sampai sahabat itu ketika melihat nangis. Kenapa? Karena rindunya mereka dengan Nabi Muhammad. Tapi mereka heran, kok iso gambar wajahnya Nabi Muhammad? Kok iso saka ngendi? Makanya orang-orang Romawi itu nggak pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka Heraklius itu bercerita. Nah nanti gambar yang dibuka Heraklius itu salah satunya pertama kali sahabat ngendika di depanku dipajang satu gambar terlihat seorang laki-laki yang bagus banget. Wah, ini gambarnya angel ini. Sapa kuwi? Ketika Heraklius bertanya, "Kamu tahu siapa ini?" "Kami tidak tahu." "Ketahuilah, orang di dalam gambar ini adalah Adam." Nggih. Nanti kemudian satu Nabi Ibrahim, Nabi Isa, sampai terakhir punika gambarnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Persis itu. Sahabat ingkang mirsani niku kaget. Umar pun sedo itu Pak zamannya Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nggih. Lajeng sahabat punika bertanya kepada Heraklius, "Kok iso wong-wong Romawi gambar wajahnya para nabi persis itu?" Maka Heraklius niku cerita, dulu Nabi Adam alaihi salam, dan memang ada riwayatnya, saya pernah membaca riwayat. Nabi Adam alaihi salam itu ketika diciptakan oleh Allah Ta'ala menyampaikan kepada Allah untuk melihat semua wajah keturunannya yang menjadi nabi. Maka oleh Allah Ta'ala diperlihatkan wajahnya semua putra wayah yang menjadi nabi. Kemudian digambar, Mas. Ya. Lah gambarnya itu turun-temurun pindah sampai dicetak ulang lah mungkin bahasanya kita sekarang oleh orang-orang Romawi dan disimpan di istananya Romawi waktu itu Konstantinopel, Istanbul saat ini sebelum ditaklukkan oleh kaum Muslim. Ya, begitu. Nabi Adam alaihissalam wajahnya sangat tampan karena dia dimuliakan dengan diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan tangannya yang maha suci. Maka Nabi Adam itu dari sisi akhlak, dari sisi keimanan, dari sisi ketakwaan luar biasa. Kenapa? Karena langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nggih. Mungkin kita kecewa kenapa? Oh, Nabi Adam itu mindak dosa. Nggih, ning pisan lho Nabi Adam iki, Mas. Jangan dibayangkan Nabi Adam itu kayak awake dhewe salat subuh ndablek sok-sok nggih, Mas. Kon sedekah sing mikir-mikir gelem ora ya gelem ora. Ndak begitu. Nabi Adam itu kesalahannya hanya sekali, yaitu memakan buah yang Allah haramkan. Itu pun banyak alasan loh. Satu, Nabi Adam itu menurut sebagian ulama dia dibujuk oleh istrinya. Terus itu bukan keinginannya Nabi Adam alaihissalam. Sing ngithik-ithiki garwane, Mas. Yo garwane Nabi Adam yo simbayake padha wae wong. Ya. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an dipun sebataken Nabi Adam itu mau karena iblis bersumpah. Wa qasamahuma innilakuma laminan nasihin fatallahuma bighurur. Ya, wa qasamahuma. Kemudian iblis itu bersumpah di hadapannya Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam. Ya, sumpah, dan sumpahnya itu demi Allah, Mas. Pramila wonten ing seperangan kitab bahkan disebut sebataken Nabi Adam punika matur kepada Allah, wahai Allah, saya memakan buah ini karena iblis itu bersumpah atas namamu. Jebule ngapusi. Saya tidak menyangka ada makhluk di dalam surga yang berani bersumpah atas nama dirimu dan dia berkata bohong. Sinten niku? Iblis. Nggih. Punika ingkang angka kalih. Ingkang angka 3 untuk hadisnya hadis sahih ini. Terus Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam punika nyebataken pernah terjadi perdebatan di hadapan Allah. Nggih. Antara Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Nabi Musa alaihi salam punika nggih protes, mungkin kayak kita, bah nggih. Kalau bahasa kita ini terjemahan saya nggih, aja dianggap ngono kuwi. Niki jenengan iki dos pundi? Jalarane jenengan tumindak dosa lho. Putra wayahe jenengan kabeh iku urip sengsara ning donya gampangane ngoten. Dan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah izinkan Nabi Adam untuk menjawab. Langsung Nabi Adam mundhut pirsa kepada Musa, wahai Musa, kapan kitab Taurat itu Allah tulis? Nggih. Maka Nabi Musa menjawab, kula mboten kementan nggih, 70 tahun sebelum diciptakannya Nabi Adam atau 40 tahun sebelum diciptakannya Nabi Adam, wonten ing riwayat hadis sahih ini. Langsung Nabi Adam mundhut pirsa malih. Di dalam kitab Taurat itu tertulis tidak bahwa aku berbuat dosa. Iya, tertulis di situ bahwa panjenengan hamba Adam jenengan berlaku melakukan kesalahan. Langsung Nabi Adam menika ngendi kok? Wahai Musa, bagaimana mungkin aku menghindari suatu perkara yang 40 tahun sebelum aku diciptakan itu sudah ditulis oleh Allah dalam kitab suci-Mu. Piye? Nabi Musa ora iso jawab. Lajeng Nabi Muhammad SAW ngendika, waktu itu Adam iso ngalahke eyelane perdebatannya Nabi Musa alaihissalam. Nggih. Terus jangan membayangkan buah Adam niku wonge waya dua blek kokorane. Jangan, Mas. Nabi Adam itu makhluk yang sangat bertakwa kepada Allah, luar biasa mbah simbah awake dhewe, Mas. Hanya memang beliau oleh Allah Ta'ala ditetapkan berbuat kesalahan yang beliau tidak kepingin. Pramila materi sebelumnya kita bahas bahwa orang berbuat dosa itu hikmahnya banyak bagi orang yang beriman kepada Allah. Mekaten. Wa nafakha fihi min ruhi. Kemuliaan selanjutnya Nabi Adam itu khusus Nabi Adam itu ditiupkan rohnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Setelah itu yang meniupkan adalah malaikat. Ya, ruhullah, rohnya Allah. Nah, roh itu makhluk atau tidak, perbedaan pendapat di antara para ulama gitu. Ada yang berpendapat roh itu makhluk, ada yang berpendapat roh itu perintahnya Allah. Ya. Dalilnya surat Al-Isra itu loh. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Ayatnya ngoten niku lho, Mas. Roh itu perintahnya Allah. Ya. Engkang juga Allah Ta'ala dengan Al-Quran. Ya. Jadi Allah itu tiupkan roh
rohnya Allah. Jadi rohnya Allah itu ada yang mengatakan dia makhluk, ada yang mengatakan dia perintahnya Allah. Dan satu-satunya makhluk yang Allah tiupkan roh atas dirinya adalah Nabi Adam alaihissalam. Itu kemuliaan yang sangat besar, Mas. Nggak main-main. Jadi orang yang beriman, anak putune Mbah Adam raketan bentuknya cilik-cilik, ya Mas. Eli-eli itu dimuliakan betul besok di hari kiamat. Selama dia beriman kepada Allah. Nggih. Wonten ing sepirangan riwayat dipun sebataken, malaikat penjaga surga itu ketika melihat surga yang akan ditempati oleh manusia yang beriman kepada Allah, pengen kok sampai mereka nangis-nangis di hadapan Allah minta diberikan oleh Allah swarga. Nah Allah Ta'ala tidak mengizinkan. Itu bagianmu, ini bagiannya anak Adam. Kalau malaikat itu dari sisi akhlak, dari sisi bentuk, dari sisi kecerdasan dan kebaikan malah kalah ke menungso, Mas. Tidak ada malaikat yang bentuknya walek juwewek itu betul. Semua malaikat itu Allah sempurnakan bentuknya. Bahkan penjaga neraka sekalipun dia disifati oleh Allah ghiladun syidadun, ya, kuasar keras, tapi dari sisi bentuknya sangat indah malaikat itu. Ya. Wonten ing setunggalipun riwayat dipun sebataken Nabi kita ketemu alat ke Sidratil Muntaha itu pernah bertemu dengan Malik Khazinul Jahannam. Ora tau guyu, Mas. Maka kanjeng Nabi Muhammad SAW bertanya malaikat Jibril, kayak sapa wae ketemu aku kok ora guyu. Malaikat yang lain semuanya wajahnya berseri-seri. Maka malaikat Jibril menjawab, nyuwun ngapunten Duh, Nabiullah Muhammad nggih memanggilnya. Ini sama-sama rasul dari kalangan jin, kalangan manusia dan kalangan malaikat. Selevel iki, Mas. Kanca akrab. Nggih to. Sampai rasul itu pernah minta kepada malaikat Jibril, kok jenengan kerep-kerep mriki, karena ini memang selevel iki, Mas. Malaikat Jibril itu ketika bertemu dengan Allah pasti karena perintah Allah. Ora mungkin ora ono gawean aku tak dolan. Ora ngono kuwi, Mas. Nek awake dhewe ngono kuwi. Nek malaikat mesti ono urusan yang diperintahkan. Ya. Maka malaikat Jibril menjawab, dia Malik, penjaga neraka. Dia tidak pernah tersenyum sejak dia melihat neraka yang Allah perintahkan di surga. Ora iso guyu. Ya. Begitu. Tetapi oleh Allah Ta'ala diharamkan loh untuk menikmati surga. Kenapa? Itu bagiannya malaikat. Bagiannya menungso, Mas. Wa asjadalahu malaikatahu. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan semua malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Itu kemuliaan. Tidak ada makhluk yang Allah muliakan seperti itu. Maka malaikat itu ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman paling ketok itu kapan? Kalau kita seluruhnya ketika mati, Mas. Ketika proses sakaratul maut itu malaikat itu betul-betul memuliakan orang-orang yang beriman, tidak main-main. Ya, nek wonten ing riwayatipun Imam Ahmad, nggih. Riwayatipun Imam Ahmad. Bilih malaikat maut itu, malakul maut itu ketika mencabut ruhnya orang yang beriman dengan cara yang halus, ngati-hati. Begitu rohnya kemudian keluar, hadisnya panjang itu nih, sakit panjenengan bika wonten ing kisah sakaratul maut itu. Hadisnya saya bacanya hadisnya riwayat Imam Ahmad itu. Itu kemudian roh itu begitu keluar dari tubuh guagi-guagi diambil oleh malaikat, kemudian diletakkan di satu kain yang terbuat dari kain di surga yang baunya wangi, Mas. Kemudian dibawa bareng-bareng oleh malaikat naik ke langit. Ya. Nanti di setiap pintu langit kemudian ditanya, dimuliakan oleh malaikat sampai kemudian bertemu dengan Allah Ta'ala, rohnya orang-orang yang beriman itu. Begitu. Wa 'allamahu asma'aku. Ya. Wa 'allamahu asma', kemudian Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada Adam alaihi salam itu semua nama. Kulla syai'in. Asma'a kulli syai'in. Nama segala sesuatu. Kalau Mbah Adam itu pinter banget, Mas. Kabeh Allah beritahukan. Macan, kuancil, sesuatu gedung, Mas, cilok, bakso itu disebutkan semuanya oleh Allah Ta'ala.
dan dihafal oleh Nabi Adam. Dari mana kita tahu? Dari ayat itu disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kullah, semuanya. Wabah, Mas. Jadi semua yang ada di bumi ini disebutkan semuanya oleh Allah, dia hafal semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pinter, mama Nabi semua pinter ya. Kenapa? Karena penghuni suara ini orang yang ora pinter, Mas. Ya, wa basarukal yauma hadid, Allah taala bercerita wonten ing surat Qaf niku nggih. Pada hari kiamat itu pandangan kalian tajam, pikiran kalian tajam. Jadi kuwabeh wong ki iso kelingan amalnya sepanjang hayat lho, Mas. Ming ora ono gunane wenan. Ya, kenapa dino kiamat itu, Mas? Jadi nanti di hari kiamat kuwabeh wong ki pinter, bodhone ilang. Semua amal yang pernah dia kerjakan dilengkap. Itu yang di Allah menerima Al-Quran surat Qaf. Ya. Tapi waktu itu ya seorang gunanya pinter. Kalau pinternya di dunia dipakai untuk mentaati Allah, ana manfaatnya. Wa azhara fadlahu 'alal malaikah fa min dunihim min jami'il makhluk. Kemudian Allah Ta'ala perlihatkan kelebihannya Adam itu di hadapan seluruh malaikat dan seluruh makhluk. Wa tarada iblis an qarbihi, kemudian Allah muliakan dengan cara Allah melindungi Nabi Adam. Dengan cara membawa iblis diusir. Ini proses bagaimana Allah menjaga manusia. Jadi, maka kenapa kita itu diajarkan doa, diajarkan zikir, agar kita dijauhi oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari makhluk yang bernama iblis. Saat putune, Mas, ada zikir, ada doa, ya, ada bacaan-bacaan Al-Quran yang kalau kita baca mengingatkan hati kita dengan Allah, sehingga kemudian kita terjauhkan dari iblis. Kenapa? Karena siapapun yang dicegai iblis rusak, Mas, mesti. Siapa saja. Jin itu kalau dia ingkar kepada Allah dan dekat dengan iblis, itu jadi jin yang jahat. Ya, dia akan suka mengganggu. Jin itu kalau taat kepada Allah, dia nanti akan memilih untuk pergi jauh dari kehidupan manusia. Delik-delik, Mas. Mulai jin ini ngetoki menungso mesti penjahat, Mas. Jalur disampluk, Pak. Ya, sekarang yang viral itu kan di beberapa kota itu kan pocongan gitu. Tapi pocongan loh senjata tajam kan. Ya, yang paling cedak saya baca tadi itu sudah sampai Magelang apa ngendi. Ya. Neng kampung-kampung biasa, neng kutha-kutha golek perkara pocongan kayak gitu. Diantemi neng gang-gang gitu. Ya. Jadi mereka suka mengganggu. Kenapa ya? Karena dekat dengan iblis. Maka siapapun yang dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari iblis anak putune, maka dia orang yang dimuliakan oleh Allah. Contohnya sinten yang kita ulang beberapa kali, Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Terus Allah itu menjaga betul agar Nabi Yusuf terjaga, maka dia dialihkan ketika godaan setan mulai masuk. Piye caranya Nabi Yusuf bisa belajar selamat. Kalau manusia biasa nih, contohnya Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar lebih hebat. Tapi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga boleh. Setan tidaklah berjalan di satu jalan. Umar berjalan di satu jalan, kecuali setan akan menghindari jalan itu. Saking takwanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nggih. Ono kuntilanak apa pocongan kepengin medeni Umar bin Khattab gawe perkara. Nggih. Njaluk sepaput nggih. Digetak mulai jebule Umar bin Khattab setane langsung semua abot, Mas. Nggih. Kenapa? Nek wonten ing hadis sanesipun Rasul kita ngendika tidaklah Umar bertemu dengan setan kecuali setannya akan soiko, semaput, Mas. Nggih. Salah golek musuh. Ya.
Abu Bakar bagaimana? Abu Bakar lebih bagus daripada Umar. Nek Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah ngendika Umar bin Khattab itu karomahnya sangat banyak. Untuk apa? Untuk menjaga kebaikannya Umar. Abu Bakar ini ketoke ora duwe karomah. Kenapa? Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah nyampaikan karena Abu Bakar itu rasa diparingi karomah, ketakwaannya sudah sempurna. Mula Abu Bakar itu lebih mulia daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab diberi karomah yang begitu banyak untuk menjaga kesempurnaan takwanya Umar. Abu Bakar ora butuh ngono kuwi. Mula Umar bin Khattab cerita, nek Abu Bakar nesu, Umar bin Khattab itu ngoplok loh mas. Kapan itu kalau Abu Bakar marah? Ya, kapan itu terjadi? Contohnya ketika peristiwa perang melawan orang-orang yang menolak membayar zakat. Nggih, sak sampun kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu kan pendapatnya Abu Bakar dewe mas di hadapannya Umar. Umar ngeyel, waduh, dimarahi oleh Abu Bakar, nanti ngoplok loh Umar bin Khattab. Makanya Abu Bakar itu Umar bin Khattab ngomongnya gede dhuwur ya mas. Kalau dia berjalan akan kelihatan kenapa saking dhuwure Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini kok kalau beliau naik kuda itu cukup dengan memegang kuda Arab loh ini mas. Kuda kacangan sing dienggo ning dalan-dalan itu. Iki kuda Arab sing gede-gede dhuwur-dhuwur sing regane karo 3 miliar minimal lho mas. Itu nek dinaiki oleh Umar kan nek wonten ing kitab seperangan para ulama kan Umar itu hanya cukup dengan memegang apa nih kupingnya terus melompat mas. Ya. Umar bin Khattab itu ketika kuda Arab yang dipaku dengan kecepatan tinggi, Umar bin Khattab berdiri di samping jalan itu langsung melompat langsung di atasnya. Yeah. Abu Bakar As-Siddiq wonten isnalipun dewasa pernah mendapatkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu bercerita kepada murid-murid beliau. Jadi murid Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu banyak punya murid cah cilik-cilik mas. Nek jenengan gadah foto tahu sase itu jangan diremehkan. Kenapa? Kalau dia dicetak dari wong hebat, hebat tenan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha beliau tidak punya putra dengan Nabi Muhammad. Maka beliau itu murid-muridnya cah cilik-cilik dan ketika dewasa jadi ulama-ulama besar. Urwah bin Zubair, Rufai bin Mihran, Imam Al-Qamasi, sinten malih Mas, Hasan Al-Basri. Dan lain kan murid-muridnya umum ini nek sore apa wis ngaji itu nganti nek ceritanya Hasan Al-Basri itu biasa beliau karena cah cilik nek ngaji di rumahnya umum nganti do penekan tiang-tiang rumah do nganti delian nganti munggah-munggah omah ngono kuwi Mas. Itu ceritanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya. Jadi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini pernah bercerita kepada murid-murid beliau ini ketika ceritanya penasaran mereka tidak pernah ketemu dengan Abu Bakar. Jadi, lajeng Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ayahku Abu Bakar itu orangnya kurus. Kalau beliau berjalan ada angin itu seakan-akan badannya akan terbang kena angin. Jadi, kemudian matanya cekung karena banyak menangis. Nggih, kuwi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ning nek nesu wak ngono wedi lho. Kuwi nek bahasane awake dhewe ngomongane mau wiso kuwi. Umar bin Khattab itu kata Abdullah bin Umar, tidaklah bapakku Umar bin Khattab itu mengatakan, tak pikir-pikir sesuk iki kedadian ngene kecuali sesuk kedadian tenanan. Kuwi Umar bin Khattab lho, nek Abu Bakar, kowe iki baru bocor tenanan Mas Abu Bakar. Ning Abu Bakar ora tau ngono kuwi. Nggih. Mula Umar bin Khattab itu hati-hati betul di hadapan Abu Bakar. Nek nesu kemudian ning ya alhamdulillah Abu Bakar orangnya bukan model wong sing ora duwe kontrol ya Mas. Nek bayangkan Abu Bakar sehebat itu omongane wis dedel duel ora duwe kontrol Mas. Terus piye kuwi? Wabah diundang-undangnya dadi wabah lho Mas. Wandane ngoyal iku gomudo watoi pedhot masuk tenanan lho Mas. Ya, suandale selain tenanan lho Mas langsung. Ya, kenapa? Karena memang kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar tahu itu, maka Umar mengatakan begitu Abu Bakar marah waktu itu karena seluruh sahabat itu menolak Mas.
Jadi kalau panjenengan membaca kisah peperangan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di awal beliau memimpin melawan orang-orang yang menolak membayar zakat, nah, itu kan hanya pendapat beliau pribadi, Mas. Semua sahabat ora setuju, Mas. Umat menuntut, bukan marah di depan sahabat. Akhirnya sahabat ora sing wani, Mas. Ndungkul kabeh. Begitu selesai akhirnya sahabat yang lain setuju itu. Kenapa? Karena benar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian. Fal mu'min min nau'il insani khairatul bariyah alal itlaq. Maka orang mukmin dari golongan manusia itu khairul bariyah. Dia adalah makhluk yang paling baik secara mutlak. Tentu nanti detailnya bertingkat-tingkat, nggih. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Wah, maka lawannya nek ana wong kafir itu syarrul bariyah. Saala-alae menungso lho wayune kaya apa, baguse kaya apa, sugih kaya apa kalau dia ingkar kepada saala-alae menungso ingkang ngendika Allah. Ya. Wal innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Kontraksanakan. Sedangkan sungguh orang yang beriman dan beramal saleh mereka adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia. Wa khairatullahi minal alamin, dan dia adalah makhluk yang paling baik di alam semesta ini. Ngalahke mulyane malaikat. Mengalahkan kemuliaan malaikat dari sisi apa? Dari sisi ketaatan. Nih, maka kenapa kok istri-istrinya orang-orang mukmin yang masuk surga dari golongan manusia itu nek mlebu swarga paling ayu, Mas. Praketane ning dunya iki ora ngono kuwi. Ning swarga paling ayu kenapa? Amal soleh. Beda dengan widodari yang Allah ciptakan di surga. Ya, memang mereka diciptakan dari makhluk swarga tanpa ada ujian. Sedangkan muslimah yang tinggal di dunia itu mereka berhadapan dengan ujian. Maka nek mlebu swarga itu kecantikane malah ki, Mas. Mangkono widodari asli swarga ki ana sing saking ayune, nek didelok menungso dunya mati lho menungsane, Mas. Ada hadisnya itu, panjangan juga kita hadir arwah ila biladil aqwa. Nanti istri kita, rakyat ning dunya ngono kuwi, Pak. Ngapa nganti ngene iki? Iki sesuk ngalahke kuwi mau lho. Nggih. Tenanan aku ora ngapusi gitu. Kenapa? Karena kebaikan yang dia miliki sabar no kan. Nanti geget-geget lagi ngomongnya. Ya. Sabar. Kenapa? Karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini jaminan dari Allah. Nggak main-main. Maka apa hikmah yang bisa kita ambil? Dunia ini betul-betul semu saja nih, Mas. Iki main-main tenanan ini, Mas. Ya. Maka jangan sampai dunia membuat kita lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah-susah itu dunia kaya ngomong. Karena betulan, Mas. Nek kita dapat cerita-ceritanya Nabi Muhammad tentang bagaimana alam di luar kita itu kan berarti dunia ini pancen men apa ya, Mas? Alah, barang cuwilik lah. Cepete nek cah nom nyebut wah ora dong saiki cah nom istilah cepete iki. Remeh lah, Mas. Ya, betulan. Nek wong sepuh wis dikiwake zaman biyen iki wis. Ya. Langsung disingkirkan ke kiri. Ini hikmah yang bisa kita ambil. Wal yatawataru ihsanuhu ilaihi. Kemudian Allah Ta'ala menyempurnakan kebaikan mereka dengan beriman itu liyatawataru ihsanuhu ilaihi, agar kebaikan Allah itu terus menerus berurutan mendatangi manusia. Dengan apa itu? Dengan beriman dan beramal soleh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Itulah Allah memelihara kita. Rung rampung ya, Mas, keterangannya masih banyak ini.
Insya Allah kita laksanakan pertemuan-pertemuan yang akan datang nanti. Ini rong rampung nih Mas. Jam 9 kirang kali 2 menit. Waliyakhussahu min karomatihi wa fadlihi bimalam tanalahu umniyatu. Kemudian Allah Ta'ala berikan kepada manusia itu kebaikan-kebaikan nanti, jaza pahala dari amal soleh mereka itu dengan beriman dan beramal soleh tentunya itu kebaikan yang tidak pernah terbayangkan oleh angan-angan manusia. Nek bahasanya Rasul kita Muhammad SAW, mala ainun ra'at wala udhunun samiyat wala khatara fi qulubi basyarin. Pikiran manusia belum pernah terpikirkan, manusia belum pernah melihat matanya, dan telinga manusia belum pernah mendengarnya. Tapi dengan apa? Dengan iman dan amal soleh. Pramilo, sebenarnya dasar dari inayahnya Allah, pemeliharaan Allah, penjagaan Allah, pertolongan Allah kepada kita itu dasarnya adalah amanu wa amilus sholihat. Mula tugas kita adalah beriman dan beramal soleh, ngajak keluarga kita beriman dan beramal soleh. Ya, begitu. Waliyas'alahu minal mawahibi wal atoyal batinah wal dhahirah al ajilah wal ajilah allati la tunalu illa bimahabbatih. Ya. Kemudian keimanan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karunia-karunia baik yang sifatnya zahir atau batin yang diberikan segera atau nanti, yang dia tidak akan didapat kecuali karena Allah mencintai. Ya. Nek nikmat batin punika menawa Mas, nikmat tenangnya orang ketika beriman kepada Allah, nikmatnya ibadah, ya, itu puncak kenikmatan yang tidak terbayangkan, ya. Puncak nikmat yang paling indah itu ibadah, Mas. Kalau sampai loh ya, maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kitab Madarijus Salikin itu kan kitab yang beliau tulis untuk mengajak hati manusia itu mulai berjalan bertahap menuju Allah Ta'ala. Nanti tingkatan paling tinggi itu adalah orang-orang ihsan. Jadi kalau khusyuk orang sholat, menika Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah wonten kitab Wabilus Shayyib. Tingkatan khusyuk itu kan ada 5 Mas. Yang paling tinggi khusyuk itu orang yang badannya sholat di bumi, tetapi hatinya terbang ke langit bercakap-cakap dengan Allah. Ini guys, nikmatnya ora iso ditaker Mas. Salah satu jeneng dinten kula nate mendapatkan ya Mas. Jadi satu kisahnya sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dan sahabat Barok bin Malik atau Barok bin Azib. Jadi ceritanya itu beliau berdua ini jaga pasukan Islam di malam hari. Karena gilirannya kan orang dua, maka satunya tidur lebih dulu, sahabat Barok itu sare, tinggallah Ammar bin Yasir sholat. Dan ketika beliau sholat itu rupanya ada musuh yang mendekat, kemudian dipanah Mas, kena jeram begitu. Ya. Beliau orang batal ke sholat, ditunggu sampai sholatnya selesai. Begitu sholatnya selesai baru membangunkan sahabat Barok, nyuwun ngapunten conco iki aku kena panah. Sahabat Barok begitu bangun marah Mas, karena melihat darahnya udah di mana-mana. Nesu, kamu kenapa orang ngomong ket mau? Kira-kira begitu kalau bahasa kita. Beliau menjawab, iki mau apa di sholat? Nikmatnya sholat itu sayang kalau aku putus gara-gara kena panah Mas. Ya, sosok awake dhewe men rodok sumuk bingung li sholat Mas. Ya, cokot lemot apa meneh siji loro wae semal nakaruan. Nggih. Wong meneh pas sholat ngono kuwi jebule final Liga Champion Mas. Gol, wah, soalnya bubar wis. Waduh, wis ora kusuk pokoknya. Ya. Kuwi piye kuwi?
Ini berarti memang kita yang masih punya masalah. Ya. Ada kisahnya sahabat, tapi sahabat ini tidak terkenal nih. Namanya sahabat Amir bin Maslamah kalau tidak salah. Ini sahabat, jadi Sohairus Sahabah ya, sahabat Amir bin Maslamah. Apa itu dikenal ini? Ini sahabat-sahabat muda loh, zaman Rasul kita wafat mungkin usianya 6 tahun, 5 tahun, memang ngaji kepada Nabi Muhammad. Itu ketika sudah dewasa, suatu saat beliau sholat di salah satu masjid. Ini ku apa mas? Empiake masjid itu sebagian runtuh. Oh, gitu. Dan beliau itu baru tahu kalau sebagian atap masjidnya itu runtuh setelah salam. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjidnya ambruk mengenai itu mas. Saking beliau menikmati itu. Iki ora semaput lho mas. Iki sholatnya khusyuk. Contoh sholat khusyuk ini kaya dene ning awake dhewe pas nonton pertandingan PSS wingi mas. Pas tandingan final kalau ketika itu boleh kalah loro siji. Ku nek manteng ngene iki dijak jagungan karo anake iki ra krungu mas. Nanti tangannya anaknya diubah-ubah ini ora kedek lho mas. Saking fokusnya itu. Ya. Begitu. Ini nikmatnya orang beribadah kepada Allah itu bisa didapat oleh manusia. Itu nikmat batin. Pramila nek Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah nyebataken ya dalam kitab Madarijus Salikin itu perkataan seperangan para ulama salaf. Kalau para raja itu mengetahui bahagia dan nikmatnya kami beribadah kepada Allah, kalau mereka tahu, maka mereka pasti akan berusaha merebutnya dengan menggunakan pasukan yang mereka miliki. Yang mereka tidak tahu. Ya, begitu. Ya. Sekap nggih. Minjang insyaallah kita laksanakan. Ya, jam 9 kirang 11 menit. Sekap punika ingkang saged kula aturaken wonten ing dalu menika insyaallah kita laksanakan dalam pertemuan yang akan datang. Sekian dan demikian yang bisa kita bicarakan. Kita touringnya kapan mas? Hari Kamis ya berarti ya? Kamis insya Allah. Sekian dan demikian. Alhamdulillah saya kembalikan beberapa acara. Kalau ada